Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan, saya cintai pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Khazini Al-Mukarram, Bapak Ki Haji Abdus Salam Mujib beserta seluruh keluarga besar Al-Khazini. Yang saya banggakan, Bupati Sidoarjo Bapak Subandi beserta seluruh jajaran, Ketua DPRD Sidoarjo beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Pak Jonahar, staf khusus bidang politik dan pembentukan jaringan Kementerian Dalam Negeri Pak Apep Fajar Kurniawan, tenaga profesional kantor staf presiden Pak Abdurrahman Soleh Fauzi, perwakilan Kementerian Agama, Direktur Pesantren, dan seluruh pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama, eselon 1, eselon 2 dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang saya banggakan, khususnya jajaran saya, Ses Kemenko, Pak Andi Megantara. Berdiri Pak Andi biar tahu, ini yang mengkoordinasi semua acara kita, dan juga Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pesantren Profesor Dr. Abdul Haris. Para kiai, anak-anakku, santri-santri Al-Khazini yang saya cintai, saya banggakan. Tepuk tangan untuk santri-santri kita. Para pimpinan dan pengasuh-pengasuh pondok pesantren atau yang mewakili dari berbagai pesantren-pesantren yang hadir seluruh Jawa Timur maupun yang melalui virtual, para pengasuh-pengasuh pimpinan pesantren se-Indonesia yang saya muliakan. Pertama, tiada lain kecuali rasa syukur atas seluruh nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita semua berkesempatan menyaksikan dimulainya pembangunan Pondok Pesantren Al-Khazini yang kita saksikan di belakang kita dan di tempat ini. Saya kira ini termasuk tanah pesantren, ternyata cuma yang di sini. Moga-moga segera tambah lagi pesantren kita. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, groundbreaking atau peletakan batu pertama bukan sekedar seremoni hari ini, tetapi mari kita jadikan momentum untuk kita semua, jajaran pemerintahan, para pengampu pengasuh lembaga-lembaga pendidikan, wabil khusus para pengasuh dan pimpinan-pimpinan pondok pesantren di seluruh Indonesia, untuk bersama-sama bahu-membahu, bergotong royong supaya ke depan pesantren kita semakin baik dan semakin aman dan nyaman untuk para santri-santri kita.
Ini menjadi momentum kita untuk muhasabah, evaluasi, kegotong royongan dan kebersamaan dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang utuh menyeluruh, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai buat para santri-santri kita. Kita semua harus menjadikan momentum hari ini dan yang lalu sebagai pengingat, wake up call, penyadar, sebagai tempat kita untuk bangkit melihat dan menata masa depan yang lebih baik. Ketika musibah terjadi, Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya segera lakukan langkah-langkah cepat dan efektif buat mengantisipasi pesantren-pesantren kita, buat upaya agar seluruh kesalahan dan kekurangan masa lalu tidak terulang kembali. Termasuk khususnya Al-Khazini yang begitu menjadi perhatian. Bapak Presiden sendiri pingin hadir ke sini waktu itu dan hingga hari ini. Tapi karena kesibukan dan waktu itu memerintahkan kepada saya untuk secara khusus menemui Al-Mukarram Bapak Kiai Abdus Salam. Pak Prabowo langsung punya komitmen dan keinginan yang tinggi kalau sudah menyangkut pesantren. Karena beliau menyadari penuh sejarah pesantren. Seperti yang disampaikan Kiai Abdus Salam tadi, pesantren punya sejarah panjang jauh sebelum kemerdekaan. 1917 sudah memberikan kontribusi bagi pendidikan santri-santri kita dan juga berkontribusi memerdekakan bangsa kita menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan tanpa pamrih. Itulah yang disebut jihad untuk anak didik dan generasi, sekaligus jihad melahirkan bangsa kita. Oleh karena itu insya Allah Pak Presiden akan terus sungguh-sungguh, bahkan beliau sering cerita, dulu itu zaman perang maupun zaman-zaman menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pesantrenlah yang membackup, yang mendukung pemerintah di dalam kesuksesannya, termasuk Pak Prabowo sendiri. Kalau mau perang pasti ke pesantren dulu, golek jimate dulu. Itu dulu. Moga-moga para ulama, para kiai tetap sakti dan tetap manjur doanya hingga ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, pemahaman Bapak Presiden itulah yang menjadikan Pak Presiden sangat memiliki komitmen tinggi, perhatian, komitmen itu perhatian yang tinggi bagi pesantren-pesantren kita, agar kita semua juga menyadari sejarah dan peran hingga hari ini. Karena di pesantren selain memiliki penyiapan generasi keulamaan, juga menyiapkan pemimpin-pemimpin keumatan yang lahir dari pesantren, sehingga insya Allah lulusan pesantren bukan hanya memiliki modal ilmu, tetapi juga modal kepemimpinan. Amin ya Rabbal Alamin. Pesantren merupakan sistem pendidikan yang komprehensif, karena punya patokan. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ilmu pengetahuanlah yang kemudian menjadi rujukan dalam seluruh aspek kehidupan duniawi dan akhirat. Sehingga insya Allah pesantren adalah pendidikan komprehensif yang anak-anaknya dididik untuk siap menghadapi tantangan dunia dan menghadapi masa depan akhiratnya.
Sehingga pesantren-pesantren kita insya Allah memiliki relevansi konteks zaman, termasuk zaman hari ini dan di masa yang akan datang. Para kiai, para santri yang saya muliakan, hari ini tantangan sudah berubah. Begitu kompleks, multidimensi, tumpang tindih, berkelindan, satu problem dan problem lainnya menjadi satu fakta begitu kompleksnya kemajuan dan perkembangan. Akibat krisis banyak tantangan yang berubah. Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tantangan semakin berubah. Kadangkala kita tidak sadar yang disebut kebenaran itu juga berubah. Kebenaran yang hakiki bukan saja yang kita yakini dari ajaran, dogma, nilai, kultur, dan juga tradisi. Kebenaran juga karena sosial media, kebenaran baru terwujud. Kadang-kadang yang viral yang benar. Dan kadang-kadang kita juga mengamini itu. Itulah tantangan kita sehingga kebenaran yang dipegang, bendera ajaran yang dikibarkan oleh pesantren harus mampu dan tumbuh berkesesuaian dengan tantangan dan perubahan zaman ini. Oleh karena itu kepada santri-santri jangan pernah berhenti sungguh-sungguh belajar. Hadapi tantangan, belajarlah dengan membaca tantangan realitas kenyataan hidup. Belajarlah mencari ilmu sekaligus kalau bahasa kampusnya itu dengan laboratorium. Dan laboratorium yang paling nyata adalah laboratorium kehidupan. Insya Allah ulama-ulama kita dulu sampai hari ini adalah ulama-ulama yang terus mengajarkan ilmu sekaligus menjadikan kehidupan sebagai laboratorium agar kita bisa mewarnai, mengarahkan dan memimpin perubahan. Insya Allah santri-santri Al-Khazini adalah pemimpin-pemimpin perubahan dan perbaikan di masa yang akan datang. Al-mukhafadatu 'alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Pemimpin-pemimpin perubahan itulah yang ditunggu oleh umat. Pemimpin-pemimpin yang memiliki visi masa depan yang tepat. Kalau ada pemimpin yang geger-gegeran itu pemimpin masa lalu. Nggih napa nggih? Ono pemimpin kok geger-gegeran, nah itu berarti masa lalu. Harus diganti oleh santri-santri yang memiliki masa depan seperti di Al-Khazini ini. Saya wani ngomong ini soalnya ya wis tahu gegeran juga. Wis kapok gegeran. Gus Salam niki Kiai Abdul Salam ini pengalamannya wis sak tumpuk. Wis pengalaman gak belajar-belajar, malah diulangi meneh. Aku gak cerita sapa maksudnya. Wis seru durung. Oleh karena itu menjadi fakta bahwa laboratorium kehidupan itu adalah yang menjadi denyut nadi sistem pendidikan pesantren kita. Alim alamah sekaligus memimpin perbaikan dan perubahan umat untuk makmur dan sejahtera. Kalian santri-santri nanti bukan hanya harus alim ilmu agama, tapi harus meningkatkan kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat kita. Kadal fakru ayyakuna kufron. Inilah yang menjadi motivasi sehingga umat Islam tidak boleh tertinggal dibanding dengan umat-umat lainnya sehingga menjadi solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari-hari ini kita mengalami musibah besar, bencana seluruh Sumatera. Hari ini kita menyaksikan berbagai sulitnya tantangan. Kita sedang hari-hari ini bekerja keras mengatasi tantangan itu. Selain sebagai musibah, peristiwa Sumatera juga menjadi pengingat bahwa kita harus belajar untuk mampu dan becus mengelola alam, mengelola kehidupan, mengelola bangsa dan negara. Anak-anakku para santri, kalian harus mengerti betul doktrin dan ajaran agama kita
untuk tidak pernah abai, tidak pernah ndelewer, bangsa buduran itu ndelewer terhadap kewajiban menjaga lingkungan, ndelewer menjaga sekitar kita untuk membawa keselamatan buat kita sendiri, buat seluruh umat, generasi-generasi yang akan datang. Zuharul fasad fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas menjadi doktrin yang sehari-hari kita rasakan, tetapi harus juga kita implementasikan. Dalam kesempatan ini saya mengajak semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh pengasuh pesantren untuk bahu-membahu mengantisipasi tidak boleh lagi ada musibah lingkungan pesantren kita. Memang pesantren kita belum banyak yang sempurna. Kita akan terus berusaha mencari anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang ideal. Sarana dan prasarana yang belum memadai harus disadari, itu kekurangan yang harus dicarikan solusinya. Yang benar itu adalah misalnya kamar mandi. Satu kamar mandi maksimal berapa santri, itu yang benar. Tapi karena belum mampu ya sudah disabari dulu. Tapi tidak diyakini bahwa itu memang faktanya, tapi kita harus belajar untuk berubah. Moga-moga saya dan Pak Presiden Prabowo bisa terus mengusahakan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Mohon doanya agar Pak Prabowo sehat walafiat. Mohon doanya agar Pak Prabowo senantiasa diberi kekuatan, hidayah dan pertolongan, sehingga bisa sukseskan pembangunan, menyelamatkan umat dan masyarakat, wabil khusus memajukan pesantren-pesantren di seluruh tanah air kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, kemudahan dan kelancaran khususnya kepada Presiden Republik Indonesia agar kita semua segera selamat, sehat, kuat, adil, makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Dihadihin ya waliridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku doakan terus Pak Prabowo selalu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri sambutan saya, mari kita baca satu Fatihah, kita hadiahkan kepada saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Semoga keluarganya diberi kesabaran dan kekuatan. Kepada kita semua santri-santri di seluruh Indonesia diberi kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi musibah-musibah. Kemarin baru saja 2 hari yang lalu dapat musibah. Ada atas nama pesantren, kiainya bikin kekerasan kepada santrinya. Saya bilang itu pasti pesantren palsu, saya bilang. Moga-moga seluruh pengasuhnya juga diberi kekuatan, hidayah dan kesehatan. Amin. Untuk para santri yang telah mendahului kita, la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada seluruh keluarga dari peristiwa yang lalu, moga-moga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan. Amin. Marilah kita mulai pembangunan ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bangunan cepat selesai, kuat, berkualitas, tidak dikorupsi, lancar, membawa keberkahan buat semua yang terlibat, berkah buat semua yang membantu. Kepada Kementerian PU, terima kasih, tepuk tangan untuk Kementerian PU. Kita doakan Menteri PU dan seluruh jajarannya sampai PU provinsi sini dan kabupaten sehat terus, selamat terus, lancar terus. Terima kasih kepada Menteri Agama, beliau pamit juga, semua lagi konsentrasi di Aceh. Menteri ATR juga kirim salam kepada semuanya. Semuanya pamit, moga-moga semua yang terlibat dan membantu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, matur nuwun.
atas perhatian sedaya, mugi-mugi sehat walafiat dan berkah selalu. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhaimin Iskandar tetap untuk berkenan di atas panggung. Dan kali ini kita akan melaksanakan prosesi untuk penekanan tombol dari groundbreaking rekonstruksi bangunan pesantren Al-Qausini. Untuk itu kami turut mengundang agar dapat mendampingi Bupati Sidoarjo dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qausini. Kami persilakan untuk bisa turut naik ke atas panggung. Dan bersama-sama kita akan melakukan penekanan tombol untuk rekan-rekan media. Foto dan juga video dokumentasi kami persilahkan. Mohon izin Bapak, arahan dari kami berdua. Bersiap-siap untuk tangan di atas tombol. Bersiap-siap Bapak kali ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi untuk groundbreaking rekonstruksi pesantren Al-Qausini. Pesantren Al-Qausini. Silakan untuk perwakilan dari Kemenko PU untuk bisa hadir di atas panggung seluruh jajaran VIP untuk dapat berfoto bersama. Saya mengundang kali ini tentunya dari para pejabat perwakilan atau yang mewakili Kementerian Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian ATR PBN untuk dapat bersama-sama kita saksikan kali ini. Dan juga kami mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama. Kami persilahkan rekan-rekan media untuk bisa mengambil tempat. Mohon izin, hitungan dari MC atau dari kami berdua. Bersiap rekan-rekan media, 3, 2, 1. Kali ini mengepalkan tangan untuk kesuksesan kita bersama. 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kali ini kita akan berfoto bersama untuk seluruh dokumentasi rekan-rekan media untuk bisa naik ke atas panggung. Kami mohon Bapak Muhaimin Iskandar beserta jajaran tamu VIP untuk bisa turun sejenak berkenan. Kita akan foto dari atas bersama dengan seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Dan kali ini kami mohon untuk para undangan, untuk bisa bangkit berdiri, marilah bersama-sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.